Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, hari ini kita masuk pada materi 4, yaitu mengenai suhu udara pada mata kuliah Meteorologi Laut 3 SKS yang diasuh oleh saya sendiri, Ibu Sari. Baik, langsung saja kita masuk pada konsep suhu. Yang pertama, konsep suhu. Tentu bagi adik-adik, suhu itu sudah tidak asing lagi didengar ya. Istilah suhu itu, suhu adalah disebut juga dengan temperatur. Nama lainnya adalah temperatur, merupakan gambaran umum keadaan energi panas suatu benda yang mencerminkan energi kinetik rata-rata dari pergerakan molekul suatu benda. Suhu sering juga disebut sebagai ukuran intensitas derajat panas. Kemudian konsep suhu berikutnya adalah suhu merupakan besaran yang menyatakan derajat panas dingin suatu benda, dan alat yang digunakan untuk mengukur suhu adalah termometer. Satuan suhu yang dikenal umumnya ada 4 sesuai dengan nama penemunya, yaitu Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Perbandingan skala dari keempat satuan suhu tersebut masing-masing 5:9:4:5. Nah, tentunya adik-adik juga sudah tidak asing lagi ya dengan satuan suhu ini. Mungkin di waktu semester 1 itu ada di mata kuliah fisika, dan juga di SMA itu sudah ada materi tentang suhu ini. Kita lanjut lagi. Yang berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi suhu. Faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi suhu itu ada 5. Yang pertama adalah jumlah radiasi yang diterima per hari, per musim, dan per tahun. Yang kedua adalah pengaruh daratan dan lautan. Yang ketiga, pengaruh lintang. Yang keempat adalah pengaruh elevasi, dan yang kelima adalah pengaruh angin. Nah, mari kita lihat satu persatu dari kelima faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi suhu berikut ini. Baik, yang pertama jumlah radiasi yang diterima per hari, per musim, dan per tahun. Jadi, bumi selain melakukan rotasi juga mengelilingi matahari. Dalam mengelilingi matahari, jarak bumi dan matahari tidak selalu sama, dan perbedaan jarak tersebut juga menyebabkan perbedaan dalam penerimaan radiasi per hari, per musim, maupun per tahun. Jadi, bumi selain melakukan rotasi bumi ya, rotasi bumi itu kan perputaran bumi pada porosnya. Tetapi selain rotasi juga, bumi juga mengelilingi matahari. Sehingga hal inilah yang menyebabkan perbedaan dalam penerimaan radiasi matahari itu per hari, per musim, per tahun. Itu juga menjadi adalah faktor pertama dari perbedaan suhu tadi. Kita lanjut lagi ke faktor yang kedua, yaitu pengaruh daratan dan lautan. Nah, sifat daratan dan lautan yang berbeda dalam penerimaan radiasi matahari menyebabkan sebaran radiasi yang diterima daratan dan lautan itu berbeda. Daratan cepat menerima radiasi dan cepat pula melepaskan. Berbeda dengan lautan, lama menerima dan lama juga melepaskan. Ya, jadi perbedaan daratan dan lautan dalam menerima radiasi matahari itu berbeda ya. Kalau di daratan itu cepat menerima dan juga cepat melepaskan, tetapi kalau pada lautan lama menerima dan juga lama melepaskan. Ini perbedaannya, sehingga menyebabkan perbedaan suhu pada daratan dan lautan tadi. Kita lanjut lagi di faktor yang kedua, pengaruh lintang. Nah,
Daerah-daerah yang berada di khatulistiwa umumnya menerima radiasi lebih besar dibandingkan dengan daerah-daerah yang berada di luar khatulistiwa. Hal tersebut menyebabkan radiasi yang diterima juga berbeda atau penyebaran radiasi itu berbeda karena ini ya, karena letak dari lintang daerah-daerah itu ya. Dan pada umumnya daerah-daerah yang berada di titik khatulistiwa itu menerima radiasi matahari lebih besar dibandingkan di luar dari khatulistiwa. Kemudian pengaruh elevasi. Ketinggian juga mempengaruhi penerimaan radiasi matahari. Daerah yang lebih tinggi cepat menerima radiasi matahari dibandingkan dengan daerah yang rendah, sehingga menyebabkan penyebaran penerimaan radiasi matahari juga berbeda. Nah, itu tadi untuk elevasi, dia elevasi atau ketinggian itu mempengaruhi ya. Jadi semakin tinggi suatu tempat itu dia semakin lebih panas menerima karena lebih cepat penyebaran radiasi matahari ketimbang di daerah yang rendah ya. Kita lanjut lagi di faktor yang kelima, pengaruh angin. Pengaruh angin mempunyai pengaruh terhadap penyebaran radiasi matahari di bumi. Pada daerah-daerah yang berangin kencang, maka penerimaan radiasinya lebih kecil dibandingkan dengan daerah-daerah yang anginnya lambat. Jadi, untuk tempat-tempat yang berangin kencang itu, dia radiasi mataharinya itu tidak terlalu tinggi sehingga tidak terlalu panas. Kalau kita di tempat yang mengalami musim angin misalnya ya. Kalau di tempat yang daerah yang anginnya lambat itu radiasi mataharinya lebih kecil. Lebih besar ketimbang yang angin kencang tadi. Jadi itu kelima penjelasan dari kelima faktor perbedaan yang menyebabkan perbedaan atau mempengaruhi suhu pada suatu daerah. Kita lanjut lagi pada yang ketiga, alat dan cara mengukur suhu. Nah, alat dan cara mengukur suhu ini dibagi atas 3 jenis. Yang pertama, termometer berdasarkan bahan cair. Yang berikut, termometer berdasarkan bahan padat. Dan termometer berdasarkan bahan zat gas. Jadi untuk mengukur suhu itu ada 3 berdasarkan bahan yang digunakan untuk mengukur suhu tadi, yaitu ada bahan dari zat cair, zat padat, dan zat gas. Jadi ketiga ini. Nah, ketiga ini pertama kita lihat satu-satu ya. Termometer yang berdasarkan bahan cair. Termometer berdasarkan bahan cair yang pertama adalah termometer ruang. Tentu ini semua adik-adik sudah tahu ya. Karena digunakan untuk mengukur suhu ruangan, maka termometer ini biasa dipasang dalam ruangan. Biasanya ditempel di dinding ruangan. Skala termometer ruang skala termometer ruang adalah dari minus 50 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Skala ini dipergunakan karena suhu udara di beberapa tempat bisa mencapai 0 derajat Celcius. Misalnya di wilayah Eropa. Sementara di sisi lainnya, suhu tidak pernah melebihi dari 50 derajat Celcius. Jadi termometer ruangan itu dia skalanya dari minus 50 derajat sampai 50 derajat Celcius. Nah, gambarnya seperti ini kurang lebih. Ini biasanya ditaruh di ruangan ya. Ini kalau di gambar ini kita lihat ada skala Celcius dan skala Fahrenheit-nya. Nah, ini adalah termometer ruangan yang menggunakan bahan zat cair tadi. Yang berikut adalah kita lihat lagi termometer laboratorium. Digunakan untuk mengukur suhu air yang sedang dipanaskan atau air dingin. Sebagai medianya, termometer laboratorium memakai alkohol. Jadi zat cair yang digunakan di sini adalah alkohol atau air raksa.
raksa dimasukkan pada pipa yang sangat kecil. Kemudian pipa dibungkus dengan kaca yang tipis. Hal ini bertujuan agar panas dapat diserap dengan cepat oleh termometer. Nah, ini gambar dari termometer laboratorium. Ini adik-adik semua tentu sudah pernah lihat ya. Gambar dari termometer laboratorium. Kita lanjut lagi ke yang berikut adalah termometer klinis. Nah, termometer klinis ini digunakan untuk mengukur suhu badan. Ada termometer digital dan ada yang manual. Termometer manual atau termometer analog biasanya terdiri atas tabung, penanda, dan zat yang bisa bereaksi dengan suhu tubuh. Beberapa zat dalam termometer ada yang bisa berubah dan mengembang naik mengisi ruang kosong di dalam tabung ketika bereaksi dengan suhu tubuh. Jadi termometer klinis ini dia itu tadi ya, dia bisa mengembang atau bisa berubah warna, atau warnanya bisa menjadi naik atau turun disesuaikan dengan suhu tubuh. Nah, skala pada termometer ini hanya dari 35 derajat Celcius sampai 43 derajat Celcius. Kenapa demikian? Karena disesuaikan dengan suhu tubuh manusia. Suhu tubuh tidak bisa di bawah 35 derajat Celcius dan tidak lebih dari 43 derajat Celcius. Jadi manusia suhu tubuhnya hanya berkisar ini, 35 sampai 43 derajat Celcius. Nah, ini gambar contoh-contoh termometer klinis yang bisa adik-adik lihat. Seperti ini yang banyak dijual di apotik ataupun misalnya kalian masuk rumah sakit, biasanya dikasih ini untuk mengukur suhu tubuh kalian oleh dokter atau suster yang mengurus. Nah, ini kalau yang ini empeng, ini untuk bayi, ini juga hampir sama cara kerjanya, cuma kalau bayi kan agak ribet atau susah kalau dikasih termometer yang dijepit di ketiak atau diisap, jadi dia dikasih dengan termometer yang modelnya seperti empeng atau dot. Nah, ini adalah termometer klinis. Yang berikut, termometer dari zat cair yang berikut adalah termometer Six Bellani. Termometer Six Bellani ini adalah termometer yang dapat digunakan untuk mengukur suhu maksimum atau minimum yang dicapai selama periode waktu tertentu, misalnya 24 jam. Alat ini digunakan untuk merekam suhu ekstrim di suatu lokasi, misalnya dalam meteorologi atau hortikultura. Jadi alat ini ditaruh di suatu tempat selama 24 jam, lalu nanti kita bisa mengetahui suhu maksimum dan suhu minimum yang ada di tempat tersebut itu apa-apa saja, sampai di mana. Nah, ini di sini kita lihat ada minimumnya di tabung sebelah sini dan maksimumnya di sebelah kanan. Nah, ini bisa dilihat ada Celcius, Fahrenheit, Celcius. Fahrenheitnya ada 2 skala, begitupun juga Celcius. Jadi bisa dilihat suhu maksimum maupun minimum yang ada dalam satu tempat dengan menaruh termometer Six Bellani ini selama 24 jam. Ini gambarnya ya adik-adik. Jadi ada 4 jenis termometer berdasarkan bahan dasarnya atau bahan yang digunakan untuk mengukur suhu, yaitu termometer klinis, termometer lab, termometer Six Bellani dengan termometer yang pertama tadi ya. Oke, kita lanjut lagi ke termometer berdasarkan bahan zat padat. Berdasarkan bahan zat padatnya, yang pertama adalah termometer bimetal. Nah, termometer bimetal ini adalah alat yang terdiri dari 2 logam yang berbeda nilai koefisien muai panjangnya atau yang berbeda kecepatan pemuaiannya, direkatkan menjadi satu. Alat teknologi
yang menggunakan prinsip bimetal itu seperti termos, saklar, pada setrika itu alat pemberitahu kebakaran, dan termometer. Termometer bimetal terbuat dari bimetal yang melengkung. Salah satu ujungnya dijepit sehingga tidak dapat bergerak. Apabila suhu naik, bimetal menjadi lebih melengkung. Jarum penunjuknya bergerak ke kanan. Sebaliknya, apabila suhu turun, bimetal menjadi lebih lurus dan jarum bergerak ke kiri. Nah, ini biasa ditemukan juga di alat-alat seperti setrika, alat untuk memberitahu kebakaran, pada termos. Nah, ini ya termometer bimetal. Ini gambarnya kurang lebih seperti ini. Ini ada bimetal yang dilengkungkan, ujung yang tetap dan ujung yang bebas. Nah, ini jarum yang menunjukkan semakin tinggi atau semakin rendah suhu yang ada pada benda tersebut, yaitu berdasarkan zat padat ya, termometer bimetal. Selanjutnya adalah termometer hambatan. Termometer hambatan terbuat dengan dasar perubahan hambatan logam seperti termometer hambatan platina. Di dalam termometer hambatan berisi kawat penghambat yang disentuhkan pada benda yang akan diukur suhunya. Contohnya pada pengolahan besi dan baja. Suatu tegangan atau potensial listrik yang bernilai tetap diberikan sepanjang termistor, yaitu sensor yang dibuat dari logam dan hambatan yang bertambah jika dipanaskan. Termometer hambatan yaitu termometer yang paling tepat digunakan dalam industri sebagai pengukur suhu di atas 1000 derajat Celcius. Nah, ini bayangkan dia bisa mengukur suhu panas di atas 1000 derajat Celcius. Nah, ini dia digunakan berbeda dengan termometer yang untuk suhu tubuh tadi ya. Desain hanya untuk ini, kalau ini dia didesain untuk mengukur suhu di atas 1000 derajat Celcius. Jadi bentuknya seperti ini. Ini adalah termometer hambatan. Selanjutnya kita lihat lagi termometer berdasarkan bahan gas. Yang pertama adalah pirometer berdasarkan bahan gas. Pirometer adalah jenis termometer perinderaan jauh yang digunakan untuk mengukur suhu suatu permukaan. Prinsip kerja dari pirometer yaitu dengan mengukur intensitas radiasi yang dipancarkan oleh benda-benda yang suhunya sangat tinggi. Pirometer dapat digunakan untuk mengukur suhu antara 500 derajat Celcius sampai 3000 derajat Celcius. Jadi suhu yang sangat tinggi. Jadi pirometer kerjanya seperti itu ya. Ini kita lihat bentuknya seperti ini. Jadi skalanya untuk lebih difungsikan untuk mengukur 500 derajat Celcius sampai 3000 derajat Celcius. Bayangkan betapa panasnya suhu yang diukur oleh alat ini ya, pirometer. Kita lanjut lagi. Yang berikut adalah termometer inframerah. Infrared termometer ya, atau termometer inframerah atau termometer laser adalah sebuah alat ukur suhu yang dapat mengukur temperatur atau suhu tanpa bersentuhan dengan objek yang diukur suhunya. Nah, ini yang sekarang karena kita dalam wabah corona sering dipakai alat itu adalah termometer infrared ya. Jadi tanpa harus bersentuhan dengan objek dan lebih cepat kan, bisa langsung ditangkap suhu kita itu seperti apa. Biasanya kalian kalau mau masuk ke kampus didetek oleh termometer yang dipegang oleh satpam itu adalah termometer infrared atau termometer laser. Jadi tanpa bersentuhan suhu kita sudah bisa diketahui berapa derajat Celcius. Infrared thermometer ini menawarkan kemampuan untuk mendeteksi temperatur secara optik selama
objek yang diamati, radiasi energi inframerah diukur dan disajikan sebagai suhu. Nah, ini yang tadi ya. Termometer ini menawarkan metode pengukuran yang sangat cepat dan akurat dengan objek dari kejauhan tanpa disentuh. Nah, ini seperti yang digunakan sekarang ya. Nah, demikian untuk alat-alat pengukur suhu yang dibagi atas 3 ada. Berdasarkan benda cair, berdasarkan benda padat, dan benda gas. Adik-adik bisa lihat dan bisa dicari tahu lagi, mungkin ada jenis lain. Silahkan bebas dari referensi manapun yang bisa menambah kasana pengetahuan adik-adik sekalian. Oke. Untuk suhu udara kurang lebih materinya seperti ini. Ini adalah referensi yang Ibu gunakan untuk menyusun materi ini, suhu udara. Demikian, jangan lupa untuk menjawab pertanyaan yang Ibu berikan lewat chat, dan adik-adik absen dan komen di kolom komentar, sekaligus menjawab pertanyaan yang Ibu berikan nanti. Demikian, selamat belajar. Kita ketemu lagi minggu depan dengan materi tekanan udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.